Menko Polhukam menggelar konferensi pers terkait dengan hak tagih BLBI. Kita tahu pemerintah baru saja membentuk satuan tugas untuk hak tagih BLBI. Selanjutnya kita langsung saja bergabung dalam Breaking News CNBC Indonesia. Rupiah. Ya. Jadi 15 angka. 110 triliun hitungan terakhir. Tadi Menteri Keuangan sudah menayangkan nih uang yang akan ditagih yang berbentuk aset kredit sekian, berbentuk saham sekian, berbentuk properti sekian, berbentuk rupiah, dalam bentuk tabungan sekian, dalam bentuk tabungan uang asing sekian dan sebagainya. Sesudah dihitung dengan kurs terakhir dan situasi hari ini 110 454 809 645 467 triliunnya itu kalau disebut triliunnya 110 triliun plus 450 miliar plus 809 juta. Itu dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kenapa? Tidak naiknya ya? Kenapa? Siapa? Dia dari Harian Kompas, Pak. Ya. Pak, izin Pak, kemarin Pak Mahfud sempat menyebutkan kalau ada 48 obligor yang akan ditagih utang perdatanya oleh pemerintah. Itu berarti 48 itu tidak termasuk BDNI ya Pak? Samsul Nur Salim. Gini, saya nyebut 48 obligor itu pada tahun 1999, pada tahun bulan Desember 1998, pemerintah membuat kucuran dana untuk BLBI untuk 48 triliun. Untuk 48 obligor ya. Desember 1998 pemerintah mengucurkan dana BLBI untuk 48 obligor. Jadi pada waktu itu gitu. Kan ada yang sudah ditagih, ada yang sudah lunas dan sebagainya, nanti kita beritahu ke masyarakat gitu. Siapa-siapa yang lunas. Apakah itu masuk BDNI? Samsul Nur Salim itu hutangnya dua macam. Satu Bank Dewa Ruki, kemudian ada BDNI. Nah itu akan ditagih gitu. Masuk, kenapa tidak masuk? Kemarin kan jadi dianggap kasus pidana. Sekarang perdata karena memang perdata dia sejak semula. Cuma ketika kasus pidana kita tunggu dulu. Pidana benar tidak kan gitu. Gitu. Jadi masuk Bank Dewa Ruki dan Bank BDNI punyanya Samsul Nur Salim. Akan ditagih. Ada lagi? Tidak ada. Dari Metro TV Pak, kalau dari hasil rapat tadi bisa diperjelas lagi Pak, misalnya inventaris dari aset-aset ini tuh apa aja sih Pak? Masih samakah dengan surat, kemudian deposito dan lain-lain gitu Pak? Ya itu tadi saya sebutkan ada 6 macam ya bentuk tagihan itu. Satu, dan bentuknya kredit. Itu 101 triliun. Yang kedua bentuknya properti 8, sekian triliun. Itu. Lalu ada yang bentuknya nostro, itu bank asing. Ya, rekening uang asing. Nah, itu kan bergerak terus tuh. Sehingga hitungannya bisa berubah-ubah. Ada yang berbentuk saham. Jadi macam-macam tuh, ada 6 kategori. Problemnya ada 12. Ada yang berbentuk properti itu misalnya menyerahkan barang, menyerahkan daftar barang tapi belum menandatangani penyerahan secara resmi. Hanya ini barang saya daftarnya dijaminkan, tapi tidak pernah dia menyerahkan secara ini untuk dialihkan ke negara. Nah itu nanti bisa diambil.
Itu problem yang pertama. Ada yang menyerahkan barang, tetapi ketika sudah dipegang oleh pemerintah, barang itu, properti itu digugat oleh pihak ketiga terhadap orang yang menyerahkan itu. Ternyata kalah dengan pihak ketiga, sehingga jaminannya itu kepada pemerintah tidak bisa lagi dipakai. Tapi kita tetap menganggapnya ini utang perdata. Kalau enggak, ya jadi pidana kan, menipu pemerintah. Bisa. Jadi pidananya masih ada ini kalau memang mereka tidak mau bayar atau melakukan penipuan dan sebagainya. Jadi ini ada 12 kompleksitas masalah. Nah ini yang akan kita selesaikan. Yang bisa segera dieksekusi ya kita eksekusi.